Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riz Arkarega. Nah, di episode rumah kali ini, sekarang saya nggak mereview rumah dulu nih, melainkan kita mau menambah wawasan kita mengenai properti, yaitu belajar properti bersama Daun Karya. Nah, di belakang saya ini sudah tersedia setup untuk nanti kita sama-sama belajar mengenai properti, terutama buat kaum-kaum kita nih, mewakili kaum milenial, anak-anak muda seperti kita yang belum tahu banget mengenai properti. Jadi properti itu apa sih, terus bagaimana cara investasinya, atau bagaimana cara kita membeli propertinya, terus seperti apa properti yang bagus, pengembang atau developer yang bagus seperti apa. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar mengenai properti lebih jauh lagi, ikutin terus video ini. Jangan lupa nih, buat teman-teman semua yang tertarik dengan konten rumah, terutama rumah subsidi ataupun rumah komersil, untuk support terus channel Riz Arkarega dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain deh tuh tombol lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan kalau misalnya kami ada update video terbaru mengenai rumah setiap minggunya. Oke, ikutin terus video ini. Enjoy! Segala hal besar dimulai dari sesuatu yang kecil. 10 tahun yang lalu, perjalanan PT Daun Karya dimulai dari secari kertas dan pensil. Dengan sebuah misi sederhana, menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat. Satu demi satu, kami membangun tempat tinggal yang layak dan memberikan rasa nyaman bagi setiap warga. Tempat di mana mereka bisa bertumbuh, menciptakan berbagai kisah, dan membangun harapan. Kami percaya sebuah rumah lebih dari sekedar atap, pintu, dan jendela. Karena itu, setiap hunian yang kami bangun adalah hunian yang memberikan senyuman dan kehangatan. Kini, lewat tekad dan kerja keras, PT Daun Karya telah membantu pemerintah Indonesia dalam pengadaan rumah rakyat lewat 2.700 unit rumah yang telah dibangun dalam kurun waktu 10 tahun. Lewat 7 hunian perumahan di 7 lokasi berbeda, kami ingin memajukan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dan kini, kami memiliki fokus yang berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada bangunan fisik, tetapi juga lingkungan yang asri dan berkonsep. Di usia yang ke-10 tahun ini, PT Daun Karya berjanji untuk terus berkomitmen memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Selamat siang, senang sekali siang hari ini saya Catherine Pamela bisa menemani Anda teman-teman semua yang sekarang sudah standby di depan handphone ataupun di depan laptopnya untuk kita sama-sama belajar siang hari ini
belajar properti bersama Daun Karya. Dan siang hari ini saya sudah ada narasumber-narasumber di samping saya yang ganteng-ganteng juga siang hari ini yang siap memberikan info-info yang informatif sekali, info-info yang sangat pastinya akan membantu para Anda kaum milenial untuk menentukan atau menilai sebuah properti ini layak atau tidak untuk dijadikan investasi, begitu ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya mau memperkenalkan dulu siapa-siapa aja sih yang sudah ada di sebelah saya ini. Saya akan memperkenalkan dari yang persis di sebelah saya, yang hari ini cerah banget pakai warna kuning. Ada Bapak Marsudi selaku Direktur Marketing dari PT Daun Karya. Lalu di sebelah Pak Marsudi ada Mas Rizky selaku Head Marketing dari PT Daun Karya. Dan yang ketiga siang hari ini ada yang ganteng-ganteng juga, masih muda juga, masih kece. Ada Mas Randy, seorang YouTuber yang akan mewakili para kaum milenial siang hari ini. Aduh, keren ya. Perbincangan kita akan semakin seru dan akan banyak pembahasan-pembahasan menarik siang hari ini. Tips and trik, waduh banyak deh yang akan kita bahas siang hari ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan melihat video yang berikut ini dulu. Silakan. Segala hal besar dimulai dari sesuatu yang kecil. 10 tahun yang lalu, perjalanan PT Daun Karya dimulai dari secari kertas dan pensil. Dengan sebuah misi sederhana, menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat. Satu demi satu, kami membangun tempat tinggal yang layak dan memberikan rasa nyaman bagi setiap warga. Tempat di mana mereka bisa bertumbuh, menciptakan berbagai kisah, dan membangun harapan. Kami percaya sebuah rumah lebih dari sekedar atap, pintu, dan jendela. Karena itu, setiap hunian yang kami bangun adalah hunian yang memberikan senyuman dan kehangatan. Kini, lewat tekad dan kerja keras, PT Daun Karya telah membantu pemerintah Indonesia dalam pengadaan rumah rakyat lewat 2.700 unit rumah yang telah dibangun dalam kurun waktu 10 tahun. Lewat 7 hunian perumahan di 7 lokasi berbeda, kami ingin memajukan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dan kini, kami memiliki fokus yang berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada bangunan fisik, tetapi juga lingkungan yang asri dan berkonsep. Di usia yang ke-10 tahun ini, PT Daun Karya berjanji untuk terus berkomitmen memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Oke, untuk teman-teman milenial yang sudah siap di depan laptop ataupun handphonenya siang hari ini, mungkin supaya teman-teman bisa dengar suara-suara kita yang ada di sini nih, saling cica tentang properti, belajar properti bersama Daun Karya, mungkin bisa diaktifkan dulu untuk audionya. Kalau untuk di handphone tuh ada posisinya di sebelah kanan bawah handphone. Jadi supaya teman-teman tuh bisa mendengar percakapan kita di sini. Jadi nggak bingung nih, audionya gimana ya, kok nggak kedengeran gitu. Coba dicek audionya di sebelah kanan bawah untuk di handphone, mungkin bisa diklik diaktifkan jadi bisa dengar suara kita semua di sini gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke video pertanyaan dari Dwayne. Nah, kita lihat video berikut ini. Silakan.
Oke, nah tadi kita udah menyimak video yang sudah diputar tadi tentang pertanyaan-pertanyaan Due nih yang mengalami mungkin kesulitan-kesulitan atau butuh tips tentang properti dan lain sebagainya. Jadi kita sudah merangkumnya dalam 5 pertanyaan. Nah, ini pertanyaan ini akan dijawab oleh para narasumber yang sangat berkompeten dengan jawaban-jawaban ini ya. Di pertanyaan yang pertama, ini aku mau tanya nih ya, sama Pak Marsudi. Nah, Pak Marsudi selaku Direktur Marketing dari PT Daun Karya. Pak, pertanyaan yang pertama, apakah pengembangnya bisa dipercaya? Kalau kita bicara tentang investasi properti dengan developer dan lain sebagainya, pasti ini akan menjadi poin penting juga nih. Apakah pengembangnya atau developernya bisa dipercaya? Mungkin Pak Marsudi bisa menjawab dengan detail. Oke, baik Mbak Catherine. Sebelumnya selamat siang, selamat datang buat teman-teman peserta dari webinar yang saat ini sudah join di Zoom, aplikasi Zoom PT Daun Karya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semuanya dan bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Untuk pertanyaan dari Mbak Catherine dari Duen ya, mengenai apakah pengembang itu bisa dipercaya. Teman-teman, sebenarnya kalau kita mau belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, developer saat ini sangat-sangat banyak di Indonesia, apalagi di daerah-daerah Kabupaten Bogor, itu sangat banyak sekali. Dan kita pasti bingung nih, mau milih yang mana nih pengembangnya. Yang wajib kita ketahui adalah bahwa kita harus tahu betul apakah perusahaan itu valid. Artinya valid, kita harus cek legalitasnya dulu. Legalitas perusahaannya seperti apa, kita bisa cek di https://ahu.go.id, nanti di /pencarian /profile PT. Nanti bisa teman-teman cek di situ profil dari pengembang yang akan Anda pilih. Kemudian juga lakukan pengecekan secara sistem registrasi pengembang atau SIRENG di https sireng.pu.go.id. Itu bisa teman-teman cek semuanya di situ mengenai kevalidan dari sebuah perusahaan ataupun pengembang perumahan yang akan Anda pilih menjadi pilihan tempat Anda membeli perumahan. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwa tiap pengembang itu punya sejarah, dia udah bangun di mana sih, udah pernah bangun di mana aja nih gitu. Seperti mungkin perlu saya beritahukan saya ke teman-teman semuanya bahwa PT Daun Karya itu sudah mengembangkan perumahan itu dari tahun 2008. Kita pernah mengembangkan di namanya Vina tahun 2008, kemudian tahun 2010 itu ada The Oasis Resident. Kemudian di tahun 2010 juga Daun Karya membangun sebuah perumahan di daerah Karawang dengan luasan yang lumayan 10 hektar waktu itu. Kemudian tahun 2015 PT Daun Karya membangun Royal Oasis Resident. Kemudian di tahun 2012 The Paris Resident, kemudian 2016 kita Avani Garden Resident. Kemudian yang sedang berjalan sekarang ada Avani Terra dan The Paris by Avani, yang kesemuanya berada di lokasi Kalisuren, Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Nah, dari rekam jejak tersebut mungkin pastilah teman-teman bisa mempercayai kami Daun Karya sebagai pilihan salah satu pengembang terbaik untuk menyediakan hunian untuk teman-teman semua. Dan di sisi lain
Kami di PT Daun Karya juga memiliki backup KPR, penyediaan perumahan dari Bank Terpercaya Nasional, Bank BTN, dengan status kami sebagai salah satu pengembang terbaik di Bank BTN cabang Harapan Indah. Kemudian kita lanjut berikutnya, poin ketiga, untuk kita bisa mengetahui pengembang ini bisa dipercaya atau tidak, cek perizinannya. Jadi teman-teman bisa datang, bisa lihat perizinannya seperti apa gitu. Misalnya sertifikat induknya bagaimana, kemudian izin lokasi dan lain-lainnya seperti apa. Dari situ kita bisa lihat bahwa pengembang ini bisa dipercaya sebagai tempat Anda berinvestasi sekaligus mendapatkan hunian yang nyaman. Kemudian yang terakhir, mungkin poin terakhir, untuk kita bisa menjadikan pengembang itu sebagai ataupun memberikan title pengembang itu bisa dipercaya adalah pengembang tersebut, tadi sudah saya sebutin, memiliki kerjasama yang baik dengan bank terpercaya. Tadi saya sebutkan Bank BTN cabang Harapan Indah, kemudian cabang Harmoni juga memberikan banyak kontribusi dan memberikan KPR untuk PT Daun Karya. Dan kami mendapatkan KPR inden tentunya yang tidak diberikan kepada semua pengembang, hanya pengembang terpilih yang sudah lolos penilaian dari pihak bank akan diberikan fasilitas KPR inden. Saya rasa begitu aja, Mbak Catherine. Ya. Jadi ada 4 penjelasan yang dijelaskan tadi sama Pak Marsudi selaku Direktur Marketing dari PT Daun Karya. Nah, ini kita juga jadi cukup banyak mempelajari tentang tips memilih pengembang terpercaya ya Pak ya. Jadi ada legalitas perusahaan, nah itu penting juga. Terus lalu kredibilitas pengembang. Jadi developer sendiri juga kalau kita mau menentukan investasi juga, nih kredibilitasnya harus mumpuni ya Pak ya. Iya, pasti. Terus cek perizinan perumahan yang diminta oleh pengembang. Jadi perizinannya gimana nih, status lahannya, rumah yang akan dibangun, di lahan yang akan dibangun bagaimana statusnya, itu juga penting sekali. Dan yang terakhir, pengembang yang memiliki kredibilitas itu sangat baik oleh bank. Nah ini biasanya punya kerjasama yang ini ya Pak, kerjasama yang baik dengan bank-bank yang akan membantu para customer untuk melakukan KPR begitu ya. Jadi pasti akan dibantu sebisanya, semampunya dan semaksimalnya gitu. Jadi memang luar biasa sekali ya. Dan penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh PT Daun Karya ini membuat saya juga pribadi amazed loh. Maksudnya, iya, selama 12 tahun dikukuhkan dengan 8 perumahan dan prestasi bersama Bank BTN ini sebagai pengembang terbaik. Waduh, saya sih luar biasa juga nih dengan penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh PT Daun Karya gitu teman-teman ya. Pasti teman-teman sendiri juga berpikir, wah udah nggak perlu diraguin lagi nih kalau Daun Karya. Ibaratnya kalau bahasanya anak sekarang tuh ya, ini tuh bukan developer kaleng-kaleng gitu. Penghargaannya aja udah banyak, perumahannya banyak. Jadi teman-teman kalau misalnya hari gini tuh mau kepoin PT Daun Karya di mana aja sih gitu, wow udah langsung gitu di Google gitu ya. Baiklah, penjelasan dari Pak Marsudi yang pertama sudah cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yang nggak kalah pentingnya juga. Pertanyaannya, apakah lokasinya strategis? Ini juga penting. Nah, mungkin Mas Rizky selaku Head Marketing dari Daun Karya bisa menjawab dan menjelaskan sama teman-teman milenial semua. Baik, terima kasih untuk kesempatannya dan pertanyaannya Mbak Catherine. Jadi aku mau menjawab dari pertanyaan tentang lokasi. Apakah lokasinya strategis? Jadi memang lokasi ini memang sangat penting sih. Ukurannya memang lokasi. Apakah lokasinya tepat? Apakah lokasinya baik? Sampai kita salah memilih lokasi, ya mungkin nanti akan kejauhan dari kantor, akan sulit untuk kemana-mana. Jadi ada beberapa
pertimbangan untuk memilih lokasi yang baik. Suatu lokasi dikatakan strategis atau tidak bisa dilihat dari akses dan infrastruktur sekitarnya. Yang pertama, akses. Apakah dekat dengan pusat perbelanjaan? Apakah ada sarana dan transportasi umumnya? Berapa menit kira-kira jaraknya ke stasiun kereta? Atau berapa menit jaraknya dari mall, pasar, rumah sakit? Atau apakah ada rencana pengembangan jalan tol? Nah, itu semua aspek-aspek itu yang harus dipertimbangkan bagi kalian semua yang memiliki rencana untuk membeli hunian atau properti. Jadi harus dipertimbangkan dulu nih, kira-kira kalau ke stasiun terdekat itu berapa menit ya gitu. Kira-kira ada akses angkutannya atau tidak nih di sekitar sini. Nah, kira-kira di kedepannya di sekitar sini ada pengembangan jalan tol atau jalan besar atau tidak. Jadi kurang lebih sih seperti itu sih yang teman-teman atau kalian semua harus pertimbangkan sebelum memilih hunian. Nah, untuk di proyek Daun Karya sendiri kita saat ini proyek kita masih berjalan, itu ada The Paris by Avani dan Avani Residen berlokasi di daerah Tarung nih Mbak Catherine, tepatnya di Jalan Raya Kalisuren. Nah, ini aksesnya memang strategis banget sih. Kalau kita mau ke stasiun itu bisa deket, nggak terlalu jauh, sekitar 15 menitan. Nah, itu bisa ke stasiun Bojonggede atau stasiun Citayam, itu bisa sekitar 15 menit sampai 20 menit lah. Nah, untuk akses tol juga ada. Akses tol di sini ada tol Desari. Tol Desari ini di Sawangan, kurang lebih sekitar 20 menit bisa ditempuh ke pintu tolnya. Nah, ini bagus banget sih prospek pengembangannya untuk kedepannya. Jadi dalam memilih lokasi ini juga kita harus melihat apakah lokasi ini kira-kira kedepannya akan berkembang lagi atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Ya, makanya kalau buat aku sih memang ini pasti akan menjadi keinginan para teman-teman milenial juga nih. Kalau strategisnya lokasi ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk kita menentukan di mana sih kita mau berinvestasi, karena kan itu akan menjadi katakanlah begini, kita mau rumahnya ditinggalin, berarti kita butuh akses yang mudah, gampang kemana-mana. Atau misalnya kita mau sekedar investasi aja nih, buat simpen-simpen tabungan pun, tapi harus punya nilai jual yang kalau misalnya kita simpan, nilai jualnya itu makin tahun makin tinggi, dan pastinya juga menguntungkan buat kita sebagai customernya gitu ya, Mas Rizky ya. Dan bener loh yang dibilang pintu tolnya tuh cukup dekat sekali, karena kemarin saya sempat pulang dari sini, terus saya baru gini, waduh, kok ini udah pintu tol ya, pintu tol mana ya? Oh, ternyata dia pintu tol yang bor 2 ya, yang di ujung situ kan ya. Jadi ternyata memang sudah terintegrasi dengan tol bor 2 ya. Jadi sebenarnya aksesnya juga deket banget, dan di sini tuh udah ramai sekali, pusat perbelanjaannya juga ada, bahkan yang terbaru tuh udah ada mall ya. Ini baru di launching kan mall, walaupun kita sedang di era masa pandemi, tapi tetap aja namanya orang Indonesia seneng gitu kalau ada mall-mallnya gitu. Karena mempermudah kita untuk shopping, belanja kebutuhan rumah, itu menjadi satu hal yang penting juga. Terus Mbak Catherine, bisa tambahin dikit? boleh. Jadi gini, untuk teman-teman yang mau berinvestasi, kita juga beli rumah untuk investasi, juga saya beritahukan bahwa kita memilih perumahan, memang kita juga harus lihat nilai jualnya seperti apa sih, gitu. Kemudian perkembangan wilayah itu seperti bagaimana, gitu. Seperti kita ketahui bersama, daerah-daerah Parung dan sekitarnya sini, Kabupaten Bogor, sangat luar biasa perkembangannya dalam 3-4 tahun terakhir ini. Dan untuk kami sendiri PT Daun Karya, dalam 1 tahun bisa 3-4 kali kenaikan harga, itu sangat luar biasa. Wah, iya, itu menjadi ini tolak ukur juga. Betul. Di samping satu lagi, tingkat hunian. Tingkat hunian dari suatu perumahan itu juga menjadi hal yang sangat penting buat teman-teman ketahui. Apakah berkembang nggak nih? Kalau perumahannya sepi, ya
gimana nih ada nilai investasinya. Betul. Seperti itu hal yang simpel-simpel aja sih sebenarnya Mbak Catherine. Oke, itu aja sih. Nanti kita akan bahas tentang masalah promo-promo menarik pokoknya dari Daun Karya. Tapi setelah ini kita akan bahas yang itu. Kita tahan dulu karena para kaum milenial biasanya pamer suka sama sesuatu yang berbau promo, ya kan? Berbau diskon. Walaupun kita di masa era pandemi begini, tapi keinginan dan hasrat untuk berinvestasi itu aku yakin pasti tinggi sekali gitu ya. Apalagi buat teman-teman tuh yang hari gini udah nggak zaman deh buang-buang duit untuk hal-hal yang nggak penting ya kan. Jadi mendingan kita investasi gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaannya yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga ini ada bagaimanakah kejelasan legalitasnya? Ini Pak Mar nih yang paling jago ngejelasin tentang masalah legalitas, karena ini penting banget ya Pak Mar. Seperti yang aku bilang tadi nih, kalau masalah rumah udah keren, rumah contohnya udah kece, tapi kayaknya kalau masalah legalitas gimana ya? Ini legalitasnya bener nggak sih? Karena kita kan mempercayakan bentuk nilai uang yang lumayan besar gitu. Kalau legalitasnya juga nggak jelas, kayaknya agak ragu untuk berinvestasi kan Pak Mar gitu. Nah, coba bagaimana kalau dari PT Daun Karya menjelaskan tentang legalitasnya? Oke, dengan sejarah yang kita sudah bangun selama 12 tahun ini, sangat meyakinkan buat kita semuanya bahwa legalitas dari PT Daun Karya ini tidak perlu diragukan lagi. Walaupun namanya perumahan itu, kita bikin perumahan itu tidak segampang yang kita lihat. Gitu. Ada lahan, kita potong-potong, kita jadiin rumah, udah selesai. Bukan seperti itu. Jadi banyak detail perizinan yang harus kita selesaikan dan kita harus penuhi ketentuan-ketentuan dari pemerintah terkait dengan hunian dan perizinan. Pertama yang pasti harus kita dapatkan adalah izin lingkungan. Izin lingkungan itu itu hal dasar yang harus kita miliki sebelum kita melangkah ke izin lokasi yang nanti akan diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Kalau di sini kita Kabupaten Bogor. Kemudian juga setelah ada izin lokasi kita baru bikin site plan. Nah, dari site plan ini pun kita akan tahu berapa sih komposisinya antara lahan untuk dibangun dan lahan untuk sarana dan prasarana gitu. Jadi tidak semuanya lahan itu kita beli 10 hektar, 10 hektarnya kita bangun rumah, tidak seperti itu. Jadi ada ketentuannya 40% adalah sarana dan prasarana, kemudian yang 60% itu lahan efektif, artinya yang itu yang nanti akan dibuat rumah. Sehingga dari situ kita bisa lihat nih teman-teman, kalau perumahan itu sarana dan prasarananya sedikit, tidak mencapai porsi 40-60, kita perlu ragukan juga nih gitu. Jadi ada ketentuan bahwa lahan sarana dan prasarana, sekali lagi karena ini hal penting saya ulangi berkali-kali untuk teman-teman yang berminat untuk membeli rumah saat ini, harus memperhatikan komposisi lahan efektif dan lahan sarana, itu wajib. Porsinya adalah 40% tanah sarana dan prasarana, kemudian 60% itu lahan efektif. Itu harus kita lihat juga. Makanya di site plan akan kelihatan tuh gitu. Jadi site plan tadi hubungannya dengan site plan seperti itu. Kemudian izin mendirikan bangunan atau IMB itu juga harus kita kantongi dulu sebelum kita bangun perumahan. Kemudian ada sertifikat induknya juga, harus clear dulu nih. Sertifikat induk clear, kita baru bisa ngebangun. Kemudian ada namanya UKL, UPL, dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dari Dinas Lingkungan Hidup. Artinya kita ngebangun itu atau kita berusaha untuk membuat suatu proyek perumahan, itu tetap dampak lingkungan tetap kita perhatikan. Jadi itu beberapa detail aspek beberapa detail dari legalitas dari suatu perumahan yang harus dipenuhi. Dan sebagai pembelajaran kita semuanya bahwa tidak membangun rumah itu tidak sesimpel yang kita bayangkan, tetapi banyak faktor yang detail-detail perizinan yang kita harus jalankan.
dan kita penuhi untuk bisa membangun suatu proyek. Dan itu bisa menjadi teman-teman bisa melihat nih, oh rumahnya oke. Menjadi satu nilai penting gitu ya, untuk nilai sebuah developer ini berkualitas, berbobot atau tidak gitu ya Pak ya. Salah satunya itu, jadi kalau rumahnya luas, sarana prasarananya juga ada. Itu juga perlu menjadi pertimbangan tersendiri. Itu Mbak Fitri. Iya. Begitu teman-teman milenial. Jadi pembahasan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Marsudi ini menurut aku sih sudah cukup jelas sekali ya. Jadi mungkin teman-teman bisa screen capture juga tadi poin-poin penting yang dijelaskan sama Pak Marsudi. Jadi tentang izin lingkungan, izin lokasi, site plan, IMB induk, sertifikasi induk, UKL dan UPL. Nah, ini poin-poin penting yang harus kita cross check dulu mengenai tentang legalitas perumahan itu sendiri sebelum kita menentukan untuk berinvestasi di mana gitu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, kalau aku mau tanya sama Mas Randy, gimana nih Mas? Kita udah sampai 3 pertanyaan ya kan? Ini mewakili dari kaum milenial. Dari apa yang sudah dijelaskan sama Pak Marsudi dan juga Mas Rizky, kira-kira di mata Mas Randy, bagaimana sih ini PT Daun Karya sejauh ini 12 tahun dan bisa mendirikan 8 perumahan? Menurut Mas Randy bagaimana sebagai seorang YouTuber? Karena kan kalau yang aku tahu Mas Randy ini sebagai seorang YouTuber tapi juga suka mereview tentang perumahan-perumahan gitu ya Mas. Ya kan, tentang perumahan si A, si B, si C pasti secara secara awam orang tuh pasti akan mengcompare, itu manusiawi sekali. Mengcompare perumahan yang satu dengan perumahan yang lain. Nah, kalau di mata Mas Randy sendiri tentang Daun Karya, proyek-proyek dari PT Daun Karya sendiri bagaimana? Kalau dari Daun Karya, karena kebetulan kemarin, jadi saya juga ada mereview nih perumahan dari Daun Karya, yaitu Avani Terra Residence sama The Paris 2 by Avani gitu ya. Kebetulan mereview rumah dari Avani sama The Paris tuh yang punya Daun Karya. Awalnya nggak direncanakan tuh, memang niat review aja buat di YouTube kan, buat konten gitu. Terus setelah melihat rumah, kualitas bangunan, terus lingkungan perumahan dan lain-lain, menurut saya sih kualitasnya nggak perlu diraguin lagi nih. Terutama kan dia rumah komersil. Rumah komersil ya, jadi di Paris 2 by Avani, terus Avani Terra Residence itu rumah komersil. Dan yang saya tahu selama saya mereview rumah itu, kalau rumah komersil itu identik dengan harga yang mahal nih. Dan yang bikin saya kaget waktu mereview Avani Terra terus The Paris 2 by Avani, biasanya kan yang menjadi kendala buat kaum milenial nih ya, terutama anak-anak muda yang budgetnya terbatas gitu kan, tapi pengen punya rumah atau investasi, biasanya kendalanya di DP, booking fee dan lain-lain. Nah, pas saya mereview rumah Avani Terra sama The Paris itu yang bikin saya kaget adalah DP-nya ini kecil banget nih. DP sama booking fee nih, kalau nggak salah kemarin booking fee-nya tuh cuma 2 juta, terus DP-nya 6 juta, itu bisa dicicil. Dan yang sejauh saya review rumah komersil tuh nggak ada yang biaya awalnya serendah itu. Itu udah termasuk biaya SHM di situ, IMB di situ, BPHTB di situ, biaya tetek bengek yang biasanya jadi momok tuh buat anak-anak muda tuh. Sebenarnya buat anak-anak muda biasanya untuk biaya KPR bulanannya banyak yang sanggup. Nah, pas saya review Avani Terra sama The Paris ini, itu yang bikin saya kaget sih. Untuk kualitas rumah komersil dan untuk rumah komersil DP dan biaya awalnya tuh murah hitungannya. Nah, ini juga nih sebenarnya membuka tentang promo-promo yang akan Gak sengaja dilanjutkan nanti gitu ya. Ini agak dikasih itu ya, kisi-kisinya gitu ya. Waktu review kemarin. Betul. Jadi akan ada promo yang begitu spesial dan menarik untuk para Anda teman-teman semua kaum milenial. Untuk booking fee hanya hari ini kita akan kasih promo itu booking fee hanya 1 juta ya Pak. 1 juta aja. Coba kalau hitungnya kalau kita jajan ya kan, kita ke mall, gak usah sampai seminggu sekali bayar, kayaknya bisa sekali makan, 2 kali makan gitu kelar deh. Ini 1 juta udah bisa booking fee rumah, tunggu apa lagi ya kan? Daripada dihabisin buat jajan, mendingan kita buat investasi. Nah gini, aku mau tanya, kalau di matanya Mas Randy sebagai kaum milenial, rumah komersil itu seperti apa sih dalam mindset kaum milenial nih, yang seperti apa sih gitu? Kalau rumah komersil itu yang pasti kalau buat anak muda, yang pertama pasti harganya mahal, itu pasti.
terus lokasinya pasti strategis, dan yang terakhir kualitas bangunan dan lingkungan perumahannya pasti terjamin lah. Mahal ini kan agak rancu. Nah, iya. Jadi di angka berapa misalnya? Biasanya di atas 200 lah, kan gitu. Rumah komersil di atas 200, 150. Tapi dia punya kualitas bangunan, lingkungan perumahan, dan lokasi yang pastinya jauh dari rumah-rumah murah gitu. Entah dia lokasinya strategis, dekat rumah sakit, seperti yang tadi dekat jalan tol dan lain-lain. Nah, biasanya rumah komersil seperti itu tuh. Nah, makanya untuk anak muda itu yang menjadi momok biasanya, tanpa mencari tahu lebih dahulu sudah judge nih, kalau rumah ini mah pasti mahal gitu. Ternyata tadi tuh, tapi ada udah buat saya nih, buat dan itu dulu paling jadi 1 juta gitu. Murahan sih buat rumah. Sebenarnya kalau dibilang kemurahan, kita boleh kasih booking fee yang murah banget, tapi bukan perumahannya yang murahan, ya kan gitu. Nah, booking fee-nya itu kenapa dibikin 1 juta? Itu kenapa Pak Mar? Karena sebenarnya PT Daun Karya sendiri membuat rumah-rumah untuk kaum milenial ini adalah juga ingin mensupport nih kaum milenial supaya bisa memiliki investasi properti. Jadi nggak cuman kira-kira gigit jari doang deh kaum milenial, kayak cuman hanya dalam mimpi dan angan-angan memiliki rumah, ya kan? Tapi memang visi misinya dari PT Daun Karya sendiri mengadakan rumah ini untuk bisa mensupport para kaum milenial juga nih, supaya bisa mandiri, punya rumah dan investasi, ya Pak Maria. Makanya kenapa ada penawaran yang menarik sekali khusus untuk hari ini, itu booking fee-nya hanya 1 juta. Aduh, penasaran gak sih itu 1 juta, ya kan? Kita kalau ke mall itu 1 juta hari gini kayaknya lewat aja gitu. Tapi ini 1 juta udah bisa dapat booking fee untuk investasi properti. Lokasinya bagus, rumahnya bagus, spek bangunannya juga bagus, dan desainnya pun cocok untuk kalangan milenial. Keren banget. Oke, baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah rumah yang akan saya beli sesuai nih dengan uang yang saya keluarkan? Nah, ini sesuai nggak nih dengan uang yang kita keluarkan? Terus kita mendapat nilai investasi dan properti rumahnya yang kayak apa nih gitu, Mas Rizky? Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Ya, betul. Jadi memang itu mungkin pertanyaan duet berarti itu mewakili kaum milenial juga sih ya. Jadi apakah saya ngeluarin duit segini, apakah sesuai nggak dengan apa yang saya dapatkan? Apakah jangan-jangan rumah yang saya beli itu kemahalan nih? Jadi saya rugi dong. Nah, banyak kan pertanyaannya seperti itu. Jadi aku akan memberikan sedikit beberapa poin sih, tips dan triknya supaya untuk menilai nih, untuk rumah yang akan mau dibeli ini sesuai nggak atau layak nggak untuk dibeli. Nah, yang pertama mungkin ini sih tips ya. Tipsnya beli rumah pada saat awal proyek tersebut. Kenapa? Karena biasanya membeli rumah pada saat awal proyek tersebut masih banyak diskon, harganya masih murah. Nah, biasanya seperti itu, banyak promo-promo. Nah, jadi ketika ada perumahan yang baru launching, nah teman-teman bisa tuh beli. Nah, biasanya tanyakan aja ada promo apa, ada diskon apa. Nah, biasanya itu masih murah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti observasi atau compare dengan perumahan-perumahan sekitarnya. Harga-harga perumahan sekitar itu seperti apa atau bagaimana. Nah, yang kedua di compare dulu, dicari tahu dulu, dibanding-bandingin, itu biasa, nggak apa-apa. Memang harus seperti itu, dan membeli rumah itu harus teliti juga memang. Nah, yang ketiga, kita cek kualitas rumah contohnya. Jadi jangan sungkan-sungkan, tanyakan aja ke marketingnya, kualitas atau spesifikasi rumahnya atau bangunannya ini seperti apa, atau dapatnya apa aja. Nah, seperti itu. Nah, marketing perumahan yang baik pasti dia biasanya akan menjelaskan dengan detail tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang keempat, nah tadi seperti sudah dijelaskan juga oleh Pak Masudi, jadi dalam suatu rumah itu tidak hanya ada bangunan rumahnya saja, tapi ada sarana dan prasarana juga. Nah, itu juga yang harus ditanyakan. Di sini sarananya ada apa aja? Apakah ada taman bermainnya atau tempat ibadahnya? Nah, itu juga yang menjadi faktor pertimbangan buat teman-teman sekalian untuk membeli rumah. Jadi jangan hanya lihat
rumahnya topnya ini rumahnya bagus, aku cocok nih kayaknya, tapi tidak ada sarana-sarana lainnya, tidak ada taman bermainnya misalkan. Nah itu jadi faktor pertimbangan juga gitu. Nah infrastrukturnya juga, bagaimana kualitas jalanannya seperti apa, lebar jalanannya berapa, apakah terlalu kecil, terlalu sempit atau tidak. Nah itu menjadi tolak ukur juga, dan penilaian juga dari penting. Jadi membeli sebuah rumah itu bukan hanya membeli bangunan rumahnya tersebut itu saja, tapi juga membeli aksesnya, membeli fasilitasnya, membeli infrastrukturnya juga. Nah seperti itu Mbak Catherine. Oke, ini poin-poin penting juga nih ya, yang mesti teman-teman kaum milenial nih mesti perhatiin banget. Jadi apa aja sih apa yang mesti dilihat gitu ya sebelum kita cuman mikirin oh harganya cocok nih, tapi dibalik harga yang cocok itu kita harus tahu dulu nih apa aja sih yang seperti tadi Pak Rizky jelasin. Ini menjadi sangat penting sekali. Kalau buat Mas Randy, aku mau tanya lagi sama Mas Randy. Perumahan-perumahan dari Daun Karya ini sesuai nggak sih harga dengan kualitas bangunan, lingkungan, dan lain sebagainya? Kalau saya cerita kemarin waktu pas review, mungkin teman-teman juga bisa lihat nanti detailnya seperti apa gitu ya. Yang pasti untuk kualitas rumah komersil, buat saya sih sebenarnya harganya kemurahan sih. Kemurahan, murah banget. Berarti kalau kemurahan harusnya teman-teman milenial bisa beli ya kan? Komersil ya, dalam arti rumah komersil. Karena saya beberapa kali review rumah, baik itu rumah perumahan subsidi, rumah komersil dan lain-lain, tentunya saya bisa compare lah seperti itu. Rumah yang budgetnya sekian ratus juta seperti apa, rumah yang sekian ratus juta seperti apa. Nah, buat yang The Paris sama buat yang The Avanitera ini yang punya Daun Karya, buat saya itu untuk buat kaum milenial, terutama tadi dengan biaya booking fee, DP dan lain-lain yang segitu tadi sudah disebutin, terjangkau banget sih, harusnya terjangkau. Makanya buat kaum milenial cari tahu dulu informasinya detail nih. Jadi kalau udah cari tahu informasi detail, hubungi marketingnya atau misalnya datang ke marketing office-nya, baru nanti deh teman-teman bisa tahu detailnya seperti apa kayak gitu. Kebanyakan teman-teman tuh biasanya nggak mau cari tahu dulu, udah kayak mahal gitu biasanya nih. Biasa begitu lihat angka mundur ya kan? Gitu. Padahal belum tahu hitungannya, detailnya gitu. Nah kalau Mas Randy bilang kemurahan, menurut Mas Randy kemurahannya apa dibanding apa bisa sampai ketemu kemurahan? Ini mesti pertama dijelaskan. biaya booking fee sama DP. Biaya booking fee sama DP rata-rata rumah komersil tuh nggak ada yang angkanya segitu. Bahkan rumah subsidi aja tuh di atas itu. Ya bisa dicek aja teman-teman, maksudnya cek aja sendiri informasinya. Untuk kualitas rumah komersil dengan biaya booking fee, DP dan KPR-nya segitu rata-rata nggak ada sih. Untuk kualitas rumah, perumahan dan lokasinya yang kayak Daun Karya punya ini gitu. Bisa dilihat sendiri reviewnya di video saya. Itu nanti bisa dikepoin ya, di review di videonya Mas Randy. Jadi pertama kali biasanya kalau misalnya udah kayak kita cari informasi rumah, yang pasti pertama kali dilihat adalah brosur. Di brosur biasanya sudah tertera tuh spesifikasi bangunan, detail lokasi, denah dan lain-lain. Nah untuk tahu detailnya benar atau enggak, biasanya kita cek rumah contoh. Betul. Misalnya taruhlah satu rumah yang punya Daun Karya, dia speknya misalnya fondasi batu kali, terus misalnya temboknya hebel dan lain-lain. Setelah itu kita compare lihat rumah contoh. Nah pertama kali lihat rumah contoh, kalau teman-teman sudah melihat perumahan satu atau dua perumahan, biasanya bisa compare tuh, oh ini bagus atau enggak, ini kurang bagus atau enggak. Dari mulai temboknya seperti apa, sikunya, catnya, keramiknya. Kalau bahas rumah detail ya pokoknya. Iya, tapi biasanya kalau buat teman-teman yang sering kepo, rumah 1, rumah 2, rumah 3 misalnya nih, bisa ngebandingin deh bedanya seperti apa, kayak gitu. Udah pasti kelihatan ya. Kelihatan banget sih beda. Apalagi nih Mas Randy yang suka banget nge-review. Nah biasanya youtuber itu kan jauh lebih netral, walaupun dengan bahasa-bahasa positifnya yang tidak bermaksud julid sebenarnya ya, tapi lebih apa adanya menceritakan, apa adanya mereview. Bilang nggak bagus. Iya kan? Dong, benar. Jadi memang itu tentang pernyataan dari Mas Randy sendiri. Itu loh yang dibilang kemurahan. Harganya mungkin boleh kemurahan karena spesial buat teman-teman milenial, tapi dengan spek dan kualitas bangunan serta lokasi yang nggak murah. Kita nggak kaleng-kaleng gitu ya Mas Ren. Iya. Jadi pokoknya keren banget ya perumahannya dari Daun Karya gitu. Nah ini nih aku juga penasaran nih, ada pertanyaan yang kelima. Mungkin antara Pak Mar atau Mas Rizky yang bisa jawab. Pertanyaan yang terakhir nih, apakah
saya mampu membayar cicilan. Ini biasanya kan ya kalau kaum milenial agak-agak aduh ini Mas Ren, aduh mundur, kayaknya nggak deh gitu. Padahal sebenarnya mungkin belum tuh dibikinin hitungan-hitungannya, terus atau mungkin dia belum mengetahui spek detail bangunannya dengan harga nilai jualnya itu seperti apa sih nilainya gitu. Tapi sudah mundur duluan karena melihat angkanya kayaknya nggak mampu gitu. Ya, jiper duluan gitu. Padahal sebenarnya angka itu akan bisa beres ya. Ini kalau berhubungan sama hitung-hitungan. Nah, biasanya bisa dijelaskan bagaimana supaya bisa hitungannya pokoknya cocok deh. Bisa dapat rumah, DP-nya cocok, cicilannya cocok gitu untuk para kaum milenial. Mungkin Pak Mar bisa bantu jelasin ya. Oke.